Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai stem cell untuk memenuhi mata kuliah embriologi tugas struktur dengan dosen pengampu Ibu Sumiati Saadah MSc dan Ibu Epa Paujiah MSc. Adapun anggota dari kelompok 4 terdiri dari 4 orang, yakni yang pertama Rifa Nur Afifah dengan NIM 11920600081, Sally dengan NIM 119206091, Sepia Putri Mulyadi dengan NIM 119206093, dan Sahnad Salsabila dengan NIM 119206098. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai stem cell. Adapun pembagian subbab materinya terdiri dari yang pertama pengertian stem cell, yang kedua perkembangan stem cell, yang ketiga karakteristik stem cell, keempat jenis-jenis stem cell, kelima mekanisme kerja stem cell, selanjutnya yaitu pemanfaatan stem cell, ketujuh yaitu kelebihan teknologi stem cell, kedelapan kekurangan teknologi stem cell, dan yang terakhir yaitu bioetika pada stem cell. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian stem cell. Untuk pembahasan yang pertama, yakni terkait pengertian dari stem cell. Apa sih itu stem cell? Nah, stem cell itu adalah sel yang menjadi awal mula pertumbuhan sel yang menyusun keseluruhan tubuh organisme, termasuk pada manusia. Nah, stem cell ini adalah sel induk yang dapat membelah secara sistematis untuk berkembang menjadi dua sel anakan yang identik, atau kemungkinan yang lainnya adalah akan membelah secara simetris untuk menghasilkan satu sel yang identik atau turunan stem cell yang memiliki kemampuan terbatas. Stem cell ini biasanya dinamakan juga sebagai sel punca. Jadi, sel ini akan membelah dari 2 anakan menjadi 4 anakan dan seterusnya membelah 2 kali lipat. Nah, sel punca atau stem cell ini merupakan sel dari embrio, fetus, atau sel dewasa yang mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri sendiri dalam jangka waktu yang lama dan belum memiliki fungsi yang spesifik. Nah, untuk pembahasan yang kedua yakni perkembangan stem cell. Stem cell terus berkembang dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, awalnya pada tahun 1981, stem cell ini berasal dari embrio pertama kali yang diisolasi oleh 2 kelompok, yakni Gail Martin di University of California, San Francisco, dan Martin Evans dari University of Cambridge. Nah, pada tahun 1995, penelitian di University of Wisconsin mengisolasi sel punca pada embrio primata, yakni monyet dengan rhesus macaque. Nah, dari hasil penelitiannya itu menunjukkan adanya kemungkinan untuk menurunkan sel punca embrio dari primata, termasuk pada manusia. Nah, pada tahun 1998, tepatnya pada bulan Januari, ilmuwan entrepreneur Richard Seed mengumumkan rencana untuk membuka klinik cloning pada manusia. Nah, klinik ini menawarkan pasangan yang tidak subur untuk mengkloning dirinya jika tidak ada terapi medis yang dapat dilakukan untuk mendapatkan anak. Nah, selanjutnya pada 5 November 1998, peneliti dari University of Wisconsin oleh Johns Hopkins University melaporkan sel punca yang diisolasi dari embrio manusia. Selanjutnya, pada tahun 2001, tepatnya pada bulan Februari, Presiden George W. Bush memiliki kajian ulang panduan yang memungkinkan Badan Federal Amerika membiayai penelitian sel punca embrio. Nah, saat itu mantan presiden mendukung panduan ini, dan di bulan Juni tanggal 18 tahun 2001, Senator Bill First dan Senator Orrin Hatch yang merupakan kelompok anti-aborsi menyetujui pembatasan dana federal untuk penelitian sel punca ini. Namun, di tanggal 9 Agustus tahun 2001, Presiden Bush mengeluarkan keputusan bahwa dana federal hanya dapat digunakan untuk penelitian sel punca embrio yang telah tersedia
dari sumber yang tertinggal di klinik fertilitas. Di bulan November tanggal 25 dan di tahun yang sama, ilmuwan di Advanced Cell Technology Massachusetts mengklaim telah mengkloning embrio manusia, namun pembuktiannya tidak konklusif. Sehingga di tahun yang berbeda, yakni tahun 2004, bulan Februari, ilmuwan Korea Selatan yang diketuai oleh Hwang Woo-suk mengumumkan cloning embrio pertama di dunia. Nah, para ilmuwan ini melaporkan hasil kerja mereka pada jurnal prestisius, Peer-Review dan Science. Nah, dan pada 9 Mei tahun 2005, ilmuwan yang sama dari Korea Selatan melaporkan telah mengkloning embrio manusia pada tahun 2004. Di tahun yang sama, yakni pada tahun 2005, bulan September, ilmuwan dari California melaporkan telah menyuntikkan sel punca saraf yang dapat memperbaiki spinal cord pada tikus. Dan di bulan Novembernya, peneliti dari University of Pittsburgh, Gerald Skelton, memperingatkan editor Science bahwa terdapat kendala dalam paper ilmuwan Korea Selatan pada bulan Februari tahun 2004. Nah, pada bulan Desembernya, ilmuwan Korea Selatan mengakui adanya kesalahan serius dalam papernya itu dan meminta Science untuk menarik kembali jurnal tersebut. Jadi pada saat itu, ilmuwan Korea yang mengakui bahwa mereka telah meneliti embrio itu ternyata ada kekeliruan. Sehingga pada tahun 2005, bulan Desember, tanggal 29, investigasi Seoul National University menyimpulkan bahwa penelitian tim Hwang itu yang dipublikasikan adalah palsu. Pada tahun 2006, jurnal Science secara formal menarik 2 artikel dari peneliti Hwang. Dan pada bulan Juni 2006, Harvard University mengumumkan program multimillion dollar untuk membuat cloning embrio manusia sebagai sumber yang menjanjikan. Namun pada tanggal 18 Juli 2006, Presiden Bush melarang aliran dana federal untuk membiayai penelitian sel punca embrio tersebut. Di tahun yang berbeda, yakni pada tahun 2007, Mario Capelsi, Martin Evans, dan Oliver Smith mendapatkan hadiah Nobel tahun 2007 di bidang fisiologi kedokteran yang menjelaskan sel punca embrionik dari tikus dan pemanfaatannya untuk penelitian gen. Nah, selanjutnya di tahun 2008, Robert Lanza and kolega at Advanced Cell Technology and UCSG untuk pertama kalinya membuat sel punca embrionik manusia tanpa merusak embrio. Nah, di tahun 2010, percobaan pertama kali pada embrio sel punca yang berasal dari manusia dilakukan. Hingga sampai saat ini, sel punca telah mengalami perkembangan penelitian yang pesat. Pembahasan selanjutnya yakni terkait karakteristik stem cell atau sel punca. Nah, stem cell ini memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari sel-sel penyusun tubuh pada tubuh kita. Nah, kenapa unik? Karena memang stem cell ini menjadi awal mula dari sel yang ada dalam tubuh kita. Stem cell ini memiliki karakteristik yakni kemampuan memperbanyak diri, belum mempunyai bentuk dan fungsi yang spesifik, namun memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel sesuai dengan arahan yang diberikan. Nah, berikut adalah penjelasan beberapa mengenai sel punca atau stem cell. Nah, stem cell ini mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi, artinya sebagai besar sel dalam tubuh ini mempunyai bentuk dan fungsi yang tidak dapat diubah. Nah, sel punca ini mampu berkembang menjadi sel yang lainnya. Dalam hal ini, sel punca mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang matang, misalnya sel saraf, sel otot yang ada pada jantung. Nah, lalu ada sel otot rangka, sel pankreas, dan sel-sel lainnya yang ada di tubuh kita. Kemudian, sel punca atau stem cell ini juga memiliki kemampuan untuk memperbarui atau meregenerasi dirinya sendiri.
Nah, dalam hal ini, sel punca ini mempunyai kemampuan untuk dapat membuat salinan sel yang sama persis dengan dirinya melalui pembelahan sel. Tipe atau jenis stem cell yang dihasilkan oleh tubuh dibedakan berdasarkan tingkat kematangan dari jaringan penyusunnya. Stem cell embrionik terdapat pada embrio tahap blastosis. Stem cell embrionik ini merupakan sel yang belum berdiferensiasi, letaknya terdapat pada jaringan. Sel tersebut bersifat multipoten dan mempunyai kemampuan self-renewal. Self-renewal ini merupakan kemampuan sel memperbaharui diri sendiri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. Lalu selanjutnya ada stem cell dewasa, yaitu stem cell yang ditemukan di antara sel-sel lain dalam suatu jaringan atau organ yang telah dewasa. Stem cell ini belum mengalami diferensiasi, dapat ditemukan pada sumsum tulang, otak, darah tepi, hati, pankreas, dan jantung. Sel tersebut berfungsi dalam memelihara dan memperbaiki kerusakan jaringan secara in vivo. Jika dibandingkan dengan sel embrionik, bahwa kemampuan berdiferensiasi stem sel dewasa ini lebih terbatas karena hanya mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. Mekanisme stem cell secara umum berbeda ketika mengatasi penyakit. Mekanisme stem cell ini dalam menyembuhkan penyakit biasanya menggunakan suatu terapi. Yang pertama itu ada terapi enzim atau prodrug. Pada terapi ini, mesenchymal stem cell dan NSC atau sel multipoten hasil dari diferensi jaringan embrionik dapat direkayasa untuk mengekspresikan enzim yang mengubah prodrug atau obat tidak beracun menjadi produk sitotoksik. Ketika sel punca yang dimodifikasi ditransplantasikan, sel punca ini akan menuju jaringan tumor di mana enzim eksogen mengubah prodrug menjadi molekul sitosik. Akibatnya, jumlah waktu dan lokasi pelepasan obat dapat dikontrol dengan tepat. Selanjutnya, imunoterapi. Efek antitumor dimediasi respon imun setelah transplantasi allogenetik atau hematopoietik stem cell dapat mengobati beberapa keganasan hematologik, memunculkan gen yang mengkode T-cell reseptor yang ditunjukkan untuk melawan antigen terkait tumor. Gen T reseptor ini yang direkayasa pada limfosit diambil dari induced pluripotent stem cell manusia yang akan diinduksi untuk berdiferensi lebih lanjut menjadi sel T yang aktif. Secara fungsional, limfosit T spesifik antigen tumor dapat diproduksi secara in vitro dengan memprogram sel T terpilih ke dalam iPSC atau induced pluripotent stem cell yang mana akan berdiferensi kembali menjadi limfosit T yang akan dimasukkan ke dalam tubuh. Lalu selanjutnya obat generatif, bahwa kemampuan memperbaiki sendiri dan berdiferensi sel punca juga dapat digunakan untuk memperbaiki jaringan yang rusak setelah radioterapi dan kemoterapi. Salah satunya yaitu transplantasi HCS atau hematopoietic stem cell. Dari hal tersebut, setelah pengobatan kanker, pengobatan ini bertujuan untuk mengembalikan kegagalan sumsum tulang dalam memproduksi sel darah dengan jalan mencangkok sel punca yang berdiferensi menjadi jenis sel yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu secret agent. Sel punca dapat berfungsi sebagai penghasil obat in situ, mensekresi agen antitumor untuk waktu yang lama dan mengatasi berbagai keterbatasan terapi kanker. Proses terapi ini terjadi dengan melingkupi sel punca yang mengekspresikan agen terapi dalam matriks ekstraseluler sintetis yang dimasukkan ke dalam cavitas sayatan setelah operasi debulking. Selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan stem cell. Nah, pemanfaatan stem cell ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama pemanfaatan stem cell dalam riset, potensi aplikasi klinis stem cell, dan yang kedua yaitu pemanfaatan stem cell dalam pengobatan penyakit.
Baik, mari kita beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu pemanfaatan stem cell dalam riset potensi aplikasi klinis stem cell. Nah, pada pemanfaatan stem cell dalam riset ditemukan pada penyembuhan pada kerusakan organ dan jaringan, bisa membentuk regenerasi atau perbaikan repair. Regenerasi merupakan tujuan utama terapi dengan sel punca. Nah, perbaikan ini menghasilkan jaringan ikan scar yang mengisi atau mengingat bagian organ atau jaringan yang rusak. Regenerasi merupakan proses yang berlangsung lebih lambat, dengan hasil integritas organ atau jaringan serta fungsi kembali normal. Hal ini terjadi karena sel dan jaringan yang terbentuk untuk mengisi bagian organ atau jaringan yang rusak, sama seperti sel atau jaringan membentuk ikatan. Tergantung pada jenis organ atau jaringan yang diinginkan, proses regenerasi bisa ditunjukkan untuk tiga tujuan. Di antaranya itu yang pertama, pada organ seperti otak, kelenjar tiroid, medula spinalis, hati, pankreas, dan beberapa organ lainnya. Tujuan utama terapi sel punca adalah untuk mengembalikan metabolisme dari sel yang rusak. Kedua, ganti fungsi metabolisme dan juga struktur. Organ dan jaringan yang memiliki fungsi kedua ini adalah otot, jantung, kulit, tulang, paru-paru, dan usus. Yang ketiga, pada laring, trakea, diafragma, uretra, dan kandung kemih, yang utama dibutuhkan adalah fungsi organ atau jaringan sebagai struktur. Kemudian bisa dilihat pada slide ke-16 ini pemanfaatan stem cell dalam riset potensi aplikasi klinis stem cell. Pada gambar tersebut menunjukkan pendekatan pada regenerative medicine dan tissue engineering menurut organ atau jaringan yang dituju. Nah, replay struktur ini pada gambar ditunjukkan bahwa adanya hubungan antara replay structure dengan replace metabolism. Itu ada yang menuju ke atas itu adanya kartilago bone atau tulang kartilago, tendon, skin, kulit, muscle, otot, nerve dan juga sistem saraf. Kemudian yang pada menuju ke bawah itu menunjukkan liver atau hati dan pankreas. Pada slide 17 masih membahas mengenai pemanfaatan stem cell dalam riset potensi aplikasi klinis stem cell. Pada terapi dan menggunakan stem cell itu membuat menjadi dua, yaitu yang pertama dengan hanya menggunakan sel punca untuk terapi, cell-based therapy. Cara ini terutama digunakan untuk mengembalikan fungsi organ atau jaringan yang mengalami kerusakan tanpa atau minimal mengalami kerusakan anatomi. Jaringan yang mengalami kerusakan seperti penyakit jantung, koroner, diabetes, stroke, Parkinson, dan lain-lain. Pemberian sel punca dapat dilakukan melalui pembuluh darah atau injeksi langsung pada organ atau jaringan yang dituju. Kemudian yang kedua, menggunakan komposit stem cell dengan biomaterial atau scaffold tissue engineering. Pada rekayasa jaringan dilakukan penanaman seeding sel induk ke dalam biomaterial scaffold. Kemudian komposit ini diimplantasikan pada organ atau jaringan yang mengalami kerusakan. Di samping dapat melakukan rekonstruksi, sel punca dapat membedakan sel-sel organ atau jaringan tersebut sehingga hasil akhirnya adalah regenerasi organ dan sel. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai pemanfaatan stem cell dalam pengobatan penyakit. Pembahasan yang kedua. Nah, sel punca untuk diabetes. Pada diabetes terjadi karena sel yang terdapat pada pulau Langerhans, kelenjar pankreas mengalami kerusakan. Dalam hal ini, transplantasi sel pulau Langerhans diharapkan dapat memenuhi kebutuhan insulin. Yang kedua, sel punca untuk skin replacement. Penelitian ini memungkinkan transplantasi epidermis autolog sehingga dapat menghindari masalah penolakan. Pemakaian skin replacement ini bermanfaat dalam terapi ulkus vena atau luka bakar. Sel punca untuk penyakit Parkinson pada penelitian dilakukan pada tahun 2001, dilakukan penelitian dengan menggunakan jaringan mesencephalic, embrio manusia yang mengandung neuron dopamin. Kemudian yang keempat, sel punca untuk stroke. Pada penelitian yang menggunakan sel punca dari daerah tali pusat manusia yang kemudian diberikan secara intravena kepada tikus yang sebelumnya arteri cerebri, kemudiannya diokulasi, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berarti menunjukkan hasil yang positif. Nah, yang terakhir, pemanfaatan stem cell dalam pengobatan penyakit yaitu sel punca atau untuk penyakit jantung. Penelitian sel punca terkini membuktikan bahwa adult stem cell dan embryonic stem cell dapat menggantikan sel otot jantung yang rusak dan memberikan pembuluh darah yang baru. Sekian pembahasan mengenai pemanfaatan stem cell dalam pengobatan penyakit. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan dalam sistem stem cell.
adult stem cell lebih sulit diidentifikasikan dan diisolasi di antara sel-sel yang bukan stem cell. Pengguna adult stem cell mempunyai kelebihan juga dan kekurangan. Kelebihan pertama yaitu dapat diperoleh dari sel pasien sendiri sehingga menghindari terjadinya penolakan imun. Yang kedua, sudah terspesialisasi sehingga induksi menjadi lebih sederhana. Kurang atau tidak menimbulkan problematika. Kekurangan dari penggunaan adult stem cell adalah yang pertama, jumlahnya sedikit dan sangat jarang ditemukan pada jaringan matur sehingga sulit mendapatkan adult stem cell dalam jumlah banyak. Masa hidupnya tidak selama embryonic stem cell bersifat multivalent sehingga diferensiasi tidak seluas embryonic stem cell yang bersifat polyvalent. Selanjutnya yaitu ada stem cell yang diambil dari umbilical cord blood. Akhir-akhir ini menjadi harapan untuk cell-based therapy. Kelebihan penggunaan stem cell dari umbilical cord blood adalah pertama, mudah didapatkan, bisa diperoleh dari bank darah atau pusat, siap dipakai karena telah melalui proses processing dan testing pembekuan. Yang ketiga, ada kontaminasi virus sangat minimal dibandingkan dengan stem cell yang berasal dari sumsum tulang. Nah, terus kekurangannya ada penggunaan stem cell dari darah pusat, yaitu yang pertama kemungkinan ternyata terkena penyakit genetik. Ada beberapa penyakit genetik yang tidak terdeteksi saat lahir, sehingga diperlukan pengamatan setelah donor meningkat menjadi dewasa. Yang kedua, ada jumlah stem cell relatif, sehingga ada ketidaksesuaian antara jumlah stem cell yang diperlukan resepsien dengan jumlah yang tersedia dari donor. Selanjutnya yaitu ada sistematika bioetika stem cell. Berkembangnya penelitian stem cell dan penggunaan stem cell dalam upaya untuk mengobati penyakit pada manusia akan mengakibatkan timbulnya masalah dalam hal etik. Hal utama terkait dengan masalah etik adalah sumber stem cell. Berbagai masalah etika yang perlu dipikirkan adalah: pertama, apakah penelitian embrio manusia secara moral dapat dipertanggungjawabkan? Yang kedua, apakah penelitian embrio yang menyebabkan kematian embrio merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berkurangnya penghormatan terhadap makhluk hidup? Yang ketiga, apakah penyalahgunaan dapat diketahui dikendalikan? Yang keempat, apakah penggunaan embrio sisa proses bayi tabung pada penelitian diperbolehkan? Yang kelima, apakah penelitian membuat embrio untuk digunakan diperbolehkan? Isu bioetika utama dalam penelitian dan penggunaan sistem sel adalah penggunaan stem cell embrio, terutama sumber sel tersebut yaitu embrio. Sumber embrio adalah abortus, zigot sisa IVF, dan hasil pengkolongan.